Selamat pagi buat kita semuanya, Shalom. Selamat pagi, saudara bersemangat, bersuka cita. Cerita hari-hari kita nggak semuanya orang tahu, bahkan memang tidak ada satu orang pun yang tahu cerita kita. Betul? Bahkan orang terdekat kita nggak selalu bisa kita ceritakan tentang apa yang kita lewati. Tapi yang pasti kita sedang menjalani apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami, bagi kita, amin. Saudara udah dengar 2 episode yang khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Siapa yang udah dengar nggak usah angkat tangan, supaya yang nggak dengar, yang belum dengar 2 kali nggak usah tertuduh. Katakan amin. Saya cerita, ya kadang-kadang di gereja harus penuh kasih, tapi kadang boleh juga lurus kayak Pak Pendeta ya kemarin-kemarin ya. Kalau selesai ibadah biasanya saya bagian ngorek-ngorek, nanya-nanya. Ada yang bilang, iya yuk abang marah-marah. Terus saya bilang, bagus loh kalau bapak tuh bisa marah di rumah. Kalau bapak gak bisa marah di rumah, anaknya akan liar dan jadinya asal-asalan, jadi-jadian. Saya ikuti dua bagian itu, reclaiming your portion. Saya ulang-ulang sampai tadi pagi. Saya bilang, saya mau khotbah apa ya? Dia bilang, dengar aja firman Tuhan, dengar aja yang Tuhan taruh. Dan saya kasih tema hari ini tentang melanjutkan perjalanan. Katakan sama-sama melanjutkan perjalanan. Ketika bangsa Israel mengalami saudara laut Teberau di depan, mereka harus dikejar-kejar oleh tentara Firaun, orang Mesir. Keajaiban terjadi. Betul? Laut dibelah. Waktu mereka lewati itu, lautnya ketutup lagi. Waktu mereka di padang gurun, mereka minta daging, dikasih daging. Tapi ada waktu berhenti. Dan mereka harus lanjutkan perjalanan. Dan saya melanjutkan perjalanan. Katakan sama-sama melanjutkan perjalanan. Apakah engkau dan saya sedang melanjutkan perjalanan yang cuman karena dikasih nafas yang bernafas, melakukan seada-adanya? Ataukah kita sedang melanjutkan perjalanan yang sepatutnya? Saya tadi pagi bilang begini sama suami. Iya loh, aku kok tiba-tiba keingat ya. Kadang-kadang ya, kita jadikan Tuhan tuh seperti mesin ATM. Orang gak pernah lama di mesin ATM. Sebentar di mesin ATM. Pencet, terus tarik. Ada juga sih yang nyetor, tapi biasanya untuk dilanjutkan membayar yang lain. Tadi pagi saya gak tahu ngerti. Iya Tuhan ya, aku kadang-kadang jadikan kau seperti mesin ATM. Mungkin gak cuman uang. Tapi kita cuma ngomong pergumulan, tapi terlalu nggak nyaman mesin ATM itu nggak pernah membuat orang bisa lama-lama. Paling dia nyesel karena saldonya nggak mencukupi. Waktu Anda dan saya melanjutkan perjalanan yang seperti apa yang sedang kita lakukan hari ini. Saya ngobrol dengan seorang lansia yang jadi teman saya, saudara. Saya bagi firman Tuhan yang 2 episode itu. Wow, dia bilang, Foni, itu wake up calling. Itu panggilan untuk bangun. Memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki roh yang bertahan lama, endurance, punya daya tahan, dan yang bertindak. Berapa banyak kita tahu hari ini bahwa dia mau saudara dan saya melanjutkan perjalanan sampai ke titik yang dia mau. Seorang nabi pun pernah juga saudara, harus disuruh kembali ke jalanmu. Kenapa? Karena tanpa sadar, dia lakukan pelayanan, tapi Tuhan udah gak ada di jalannya. Mari kita baca Lukas pasal 9 ayat 57. Satu hari kita akan ada di satu tempat yang namanya hari terakhir. Dan itu gak bicara tentang kebutuhan lagi. Itu gak bicara lagi tentang mimpi. Itu gak bicara lagi air mata. Itu bicara poin kekekalan.
Dan di sana nggak ada kesempatan lagi untuk bilang Tuhan kasih aku waktu. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Tema di atasnya hal mengikuti Yesus. Seringkali ini diberikan kepada jiwa baru. Kepada orang yang baru ikut Yesus. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya masih mengikut Yesus atau sedang mengikuti mimpimu? Jadi gak boleh mimpi. Boleh. Tapi mimpimu engkau harus tahu. Kalau engkau bilang mimpimu dari Tuhan, jalannya selaras sama firman. Gak boleh berseberangan. Gak apa-apa, saya juga punya mimpi, saudara. Tapi banyak orang seperti Saul. Ngejar mimpi untuk jadi raja Israel. Udah diurapi. Tapi waktu satu hari Nabi Samuel bilang begini, tunggu 7 hari. Tunggu 7 hari aku akan datang. Saul gak tahan. Dia takut kehilangan tahta kerajaannya. Dia langgar itu. Dia bakar korban persembahan yang harusnya tugas imam. Kenapa? Gak tahan. Saul lagi ngelanjutin perjalanannya tapi tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Berkali-kali firman disampaikan, itu menyadarkan saya. Hidup ini gak cuma bicara ngejalanin hari demi hari. Hidup ini akan bicara pertanggungan jawab. Aduh Kak, jangan berat-berat dong Kak. Kemarin udah diomelin sekarang. Saya percaya saudara, kita sedang dibuat grow, tumbuh jadi dewasa. Bukan kanak-kanak. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa ketika perikop ini dibaca, lebih dari penjelasan yang saya sampaikan, Roh Kudus di Minggu Pentakosta ini memberi sesuatu alarm di hatimu. Engkau akan menangkap pesan Bapa buatmu hari ini. Apakah aku sedang mengikut Yesus atau aku sebenarnya cuma ngikut-ngikut doang? Beda ngikut-ngikut dengan ngikut beneran, saudara. Ngikut-ngikut itu tergantung keramaian. Benar nggak? Kalau nggak rame banget saudara bisa pergi. Kalau nggak cocok dengan banyak orang Anda akan ikut. Tapi ngikut itu bicara komitmen. Dan nggak pernah ada orang kalau yang mau ngikut beneran dia harus kenal siapa yang diikuti. Tapi kalau cuma ngikut-ngikut itu berarti dia nggak kenal beneran. Bilang kanan kiri, kita yang ngikut beneran ya. Haleluya. Kita baca ya. Wanita ayat 57, pria ayat 58 sampai nanti ayat 62 dari perikop di atasnya. 2 ya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Tapi jangan aku pamit tanda. ayat 62 sama-sama 2 ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, Tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Silahkan duduk. Saya percaya yang Bapak Gembala bilang kemarin. Tuh, Yesus tuh lebih lurus gitu daripada beliau. Betul. Ayat ini berkata dia bisa menolak orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang. Saya baca ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata tidak layak ini bisa dibilang tidak layak pakai. Siap membajak artinya
Dia ada di tempat pembajakan. Tapi dia menoleh ke belakang. Dan firman bilang, nggak layak untuk kerajaan Allah. Saya merenungkan bagian ini. Saya membagi firman Tuhan ini kedua kali, saudara. Saya mulai tanya diri saya. Aku sedang lanjutkan perjalanan atau aku sedang berputar-putar di cerita lama? Cerita lama. Orang yang dengar aja udah bosen. Kita cuman buat cerita supaya orang tahu Tuhan masih ada di hidup kita. Mujizat, pengalaman rohani bukan sandaran buat saudara dan saya. Katakan amin. Mujizat, pengalaman rohani ditolong Tuhan, itu gak jadi sandaran. Firman jadi sandaran kita. Sampai saudara, ketika engkau mengalami goncangan, karena firman Tuhan berkata akan tiba waktunya, akan datang goncangan kepada setiap kita. Dan waktu itu digoncang, yang tertinggal adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang namanya firman, kebenaran. Dia berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Yesus ngajak dilanjutkan perjalanan. Cerita hidup kita ini gak cuma cerita berkat pertolongan. Tapi berkat didikan. Berkat pembentukan. Berkat mencabut tanaman-tanaman, kitab Lukas bilang, yang tidak ditanam oleh Bapa. Dan di situ nggak nyaman. Waktu prinsip diselaraskan dengan kebenaran, kita bisa menjerit. Kenapa orang bisa bilang begini? Nggak usah terlalu ekstrim. Nggak nyaman. Dan waktu Yesus suruh lanjutkan perjalanan, saudara, saya mengenal Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang berdiam diri. Dia Tuhan yang suka berbicara. Dia Tuhan suka membuat saya keluar lebih dari pemenang. Dia Tuhan, kitab Mazmur berkata, dia melatih aku berperang, tapi dia memimpin aku jadi pemenang. Berapa banyak kita berhenti di tempat pelatihan, gak pernah mau dipimpin sampai menang. Banyak penjagaannya dia buat kita. Tapi seringkali kita yang tolak penjagaannya Tuhan. Kapan saudara? Waktu Yesus ajak melanjutkan perjalanan. Waktu harinya gelap. Waktu pertandingannya beda. Waktu engkau mencucurkan air mata. Apa yang jadi sandaran? Firman harus jadi sandaran. Karena firman itu dia sendiri, Allah sendiri. Dia berkata, seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kita harus tahu kemana tempat dia pergi. Dia bukan cuma pergi ke tempat pesta pernikahan di Kana. Dia pergi, saudara, melihat pengadilan untuk pelacur. Dia pergi di tempat mertua Petrus. Kalau orang mau ikut Yesus, gak punya kepedulian, Anda gak sedang mengikuti dia. Dia pergi, saudara, ke tempat Sakeus. Dia gak anti orang kaya. Enggak. Yesus punya belas kasihan. Kalau Anda pelayanan carinya yang susah-susah mulu, ada yang salah. Kalau kanan kiri ada yang salah. Satu hari kami ada pertemuan hamba Tuhan. Masing-masing bercerita. Kadang-kadang ada kebanggaan kalau bisa ngelayani orang kaya. Ngelayani di kantor, di Sudirman lah, di apalah namanya yang keren itu. Tapi saya bilang suami saya, aku enggak dengan SCBD, ya kan? Sekitar CBD Ciledug. Saya bilang gini, aku kok rasa sesuatu di hati ya. Kenapa enggak punya kebanggaan Anda bisa melayani orang miskin? Melayani orang miskin tuh butuh ekstra segala-gala. Katakan haleluya. Banyak orang bangganya ngelayanin orang kaya. Tapi saya gak ajarin saudara anti.
Itu yang saya bilang, kalau kita mengikuti Yesus, engkau harus tahu Yesus ada di mana. Yang saya tahu dia nggak ada di Lapo Tuak. Padahal aku sering nongkrong di Lapo mamaku. Tapi bedanya nggak ada tuak ya Juanda. Dia berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau hari ini, itu engkau dan saya orangnya. Aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia Tuhan yang maha menyelidiki selipan-selipan di hati kita. Katakan haleluya. Dia bukan cuma nyelidiki selipan dompet. Dia nyelidiki selipan-selipan perasaan yang tidak terungkap itu. Yang gak pernah keluar diperkatakan. Tapi kalau dia menyelidiki, dia akan datangkan keadaan untuk mengeluarkan yang tersimpan itu. Coba lihat ayat 58. Yesus enggak langsung melambung waktu orang bilang, oh Yesus aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kita akan bilang gini, pemain baru biasa dia. Anda akan bilang, dulu gue juga begitu. Kalau nyanyi, mati hidup buat Tuhan. Suruh serahin yang dipunya aja belum bisa, mati hidup pula. Saya ngerasa ya saudara, waktu firman ini saya sesuatu di hati saya mengaduk, memunculkan yang tersembunyi. Ayat 58 coba Mas Adit baca. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kata anak manusia itu huruf besar, anak manusia. Sang kepala ini, Yesus bicara tentang dirinya. Kalau burung, serigala punya liang, tempat dia bersembunyi, tempat dia rebah, beristirahat. Burung mempunyai sarang, ada tahtanya. Dia bilangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda tahu arti kepala? Otoritas. Yesus pengen dia meletakkan kepalanya, menjadi kepala atas hidup kita. Waktu seorang bilang, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus cuma jawab, serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia. Dia sedang bicara begini saudara, kamu tahu mau ikut aku, kau harus biarkan aku jadi pemimpin, jadi kepala. Tapi gak mudah. Apa yang hari-hari ini sedang menyita hati kita, pikiran kita? Apa yang hari-hari ini sedang mengambil kekuatan yang terbaik kita? Apakah anak manusia sedang jadi kepala bagi gerejanya? Atau kita sedang biarkan dia seperti ayat ini? Gak punya tempat untuk dia ngatur semuanya di hidup kita. Coba kita lihat dulu kisah seorang yang dia lanjutkan perjalanannya. Kadang-kadang keadaan itu kita gak bisa rekayasa untuk besok. Gak bisa kita tebak. Tapi mengikut Yesus adalah belajar menjadikan dia kepala. Artinya gini, mengizinkan dia menjadi tuan atas hidup kita. Coba buka kitab 1 Samuel. Haleluya. Saya percaya roh Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Saya lihat ajak dulu 1 Raja-Raja 19. Saya merasa satu musim yang tidak berbeda di tengah-tengah, yang agak berbeda di tengah-tengah kita, tidak sama. Membangunkan kita, melatih kita, membuat kita dipaksa
Jalan nak, tumbuh nak, gerak nak, latih otot kakinya. Kita nggak jadi bayi yang ditimang-timang. Kalau punya masalah datang, cuma datang tapi nggak mau dilatih. Sebulan ini kami juga mengalami kesibukan. Mungkin buat orang lain tidak terlalu masalah, tapi buat saya adalah saya kayak nggak punya hak untuk nggak jawab handphone. Bukan dari saudara, bukan. Dari beberapa orang. Kadang-kadang masalahnya pagi-pagi jam 6. Panggilannya kritis. Terus panjang. Kalau diangkat, itu bisa 1 jam lebih. Ya kan pagi-pagi kepikiran ya toh. Sampai akhirnya gak sempet nyirem tanaman, karena udah kesiangan. Niat mau jalan pagi, udah pakai sepatu olahraga, orangnya nelpon lama. Yang satu finish, yang satu masuk. Dan lama lagi. Dan itu bukan sekedar bertelepon, menguras energi, mendoakan, mengingatkan. Saya sempat berkeluh kesah Bapak Ibu. Waktu kalau pagi atau tengah malam. Terus pengennya nolak, tapi di hati nih ada peringatan. Kamu nih hamba, sombong kali kau. Saya bilang sama suami saya, aduh memang engkaulah gembala yang sejati. Kalau abang kayaknya happy terus, kalau aku kayak berat gitu. Tapi dia bilang gini, kita nih lagi menabur. Kita nih lagi kerja membajak. Jangan ngeluh. Karena orang yang bekerja keras dia gak kehilangan upahnya. Gak mungkin sama orang yang sedang tidur nyenyak sama orang yang bekerja keras. Kadang-kadang kita ngukur diri kita udah cukup. Tapi Tuhan bilang enggak. Kenapa? Karena dia tahu potensi yang terbaik dalam dirimu dan diriku. Kita bilang udah gini aja Tuhan. Enggak nak. Kamu masih bisa lebih lagi. Tuhan gak usah gini aja aku udah mendingan. Enggak. Goncang bahu kiri kanan bilang enggak kata Tuhan. Masih banyak yang bisa engkau dan saya lakukan. Ayo kita bangkit berdiri dulu. Ini kisahnya Elia. Elias dari 1 Raja-Raja 19. Elia nabi yang luar biasa. Orang macam-macam anak kecil ngeledekin dia bisa panggil beruang dan cabik-cabik itu anak-anak. Saya kalau baca itu gila ngeri banget ya. Elia tuh punya wibawa itulah. Raja manggil dia. Gak sopan, nyuruh tentara. Dia di atas pohon aja. Ini saya cerita yang saya baca. Kamu dipanggil raja. Dia bilang emang siapa lu bisa merintah-merintah gua? Api lu makan itu tentara. Baca di kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Tapi ini cerita beda. Ketika dia selesai membakar persembahan, mendemonstrasikan Allah yang dia sembah, semua persembahan itu disirami air dan api menyambar dari langit. Tuhan menyatakan dia ada di pihak Elia. Tapi ada cerita berbeda ketika Elia tidak menjaga dirinya baik-baik. Makanya kalau ada orang bilang gini, makasih ya aku diberkati. Itu bukan pujian, itu alarm waspada. Betul. Waspada hambaku. Jangan langsung lenyeh-lenyeh. Bilang kanan kiri, lenyeh-lenyeh. Ada orang bilang begini, aduh Bu, kok Tuhan gitu ya sama saya. Udah sekian tahun saya melayani dia sungguh-sungguh. Tapi begini yang dia buat sama saya. Wow. Saya bilang gini, Bu, saya gak berani ngomong gitu sama Tuhan. Takut aku. Betul. Saya gak lip service. Saya bilang kenapa? Aku bisa melayani itu. Karena aku udah dilayani dulu oleh Tuhan. Dan itu kehormatan. Aku diberi kehormatan sama Tuhan. Jadi aku gak berani bilang gini, Tuhan, kok aku ngelayani masih gini? Waktu bertelepon suaranya di speakernya keluar. Jadi suami saya ngelihat sambil ngopi, senyum-senyum dia. Senyum-senyum dia.
Mungkin saudara nggak ngucap ya, tapi di hati. Waktu jatuh tempo datang. Waktu orang tuamu sakit. Waktu sekolahmu kayaknya nggak berhasil. Waktu kerjaanmu kayaknya nggak naik-naik. Kadang-kadang di hati kita tuh ada transaksi dengan Tuhan. Sampai kita lupa. Kita ini siapa di mata Tuhan. Dia kasih nyawanya sama kita. Makanya makin engkau mengenal Tuhan, makin kurang mulutmu bersungut-sungut. Kau kenal Tuhan, bukan cuma di tempat ibadah. Waktu engkau dihianati, muncul tuh kisahnya siapa. Waktu engkau direndahkan, dihina, dilecehkan. Itu ya, cerita firman itu muncul. Dan kau gak bisa bilang begini, di mana Tuhan yang membela aku? Kalau engkau kenal Tuhan, waktu dia suruh Abraham mempersembahkan Ishak yang jadi janji Tuhan, dia gak kecewa. Banyak kita ngotot sama janji Tuhan, waktu Tuhan minta yang dijanjikan, gak mau kasih loh. Kita bilang, ini kan yang kau janjikan. Tuhan bilang, aku tahu yang aku lakukan. Makin kau kenal Tuhan, kau gak curiga. Untuk beberapa kebutuhan, saya selalu bilang begini. Aku kadang gak tahu jalannya. Tapi kalau deep di dalam hatiku tuh, ada ketenangan, pasti beres. Gak ada jalannya. Gak apa-apa. Jadikan dia kepala. Lihat 1 Raja-Raja 19 tadi. Ayat 13. Kita mulai dari datang angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13:2 ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara padanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah ini mirip nih, saudara saya itu. Ayat 2, 3. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan pekerjaanmu, bukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15 baca kencang-kencang. 2 ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan selanjutnya silahkan duduk. Tuhan gak kasih muka untuk kebanggaan Elia. Tuhan gak tepok tangan kasih jempol buat Elia. Saudara baca ayatnya. Elia bilang, aku kerja segiat-giatnya. Aku meruntuhkan mesbah, yaitu apa? Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Cuma aku Tuhan. Tuhan tuh kayak gini, mungkin ya, mungkin. Dia prek, gak mutu yang diomongin Elia. Tapi ayat 15 dia bilang gini. Pergilah kembali ke jalanmu. Elia ternyata udah gak di jalannya. Makanya firman Tuhan tentang melanjutkan perjalananmu. Engkau harus cek ada di jalannya enggak. Siapa yang sedang jadi prioritas buat kita? Tuhan kah? Hari Jumat kami ngopi dengan seorang hamba Tuhan. Kami selalu ngerasa itu refreshing. Karena yang dibagi adalah cerita kehidupan. Satu hari dia udah nabung sekian banyak. Untuk satu kebutuhan rumah tangganya. Tapi hari itu rumah ibadah butuh perbaikan dan cukup besar. Waktu dia menyembah Tuhan. Di dalam batin ada ngomong. Kau mau betulkan rumah ibadah? Atau kau bayarkan yang jadi kebutuhan rumah tanggamu? Saudara bijaklah menangkap cerita ini. Itu bukan emosi, itu di hadirat Tuhan dia. Terus dia nangis, dia cerita sama kami. Saya nangis, saya bilang, Tuhan
Aku mencintai rumahmu. Dia ambil itu, segepok, istilahnya segepok, saya nggak tahu gepokannya gimana. Dia kasih itu, sementara 4 hari lagi dia akan jatuh tempo. Saya menanggapinya, saya bilang, wow keren tuh Pak. Bilangnya keren kan, orang bukan gue yang ngalamin ya kan, jadi keren. Terus dia bilang gini, iya aku kerjakan dengan segala resiko. Tapi hari ke-5 apa ke-6, bertubi-tubi orang memberkati dia. Bertubi-tubi orang memberkati saya. Orang bolak-balik. Sampai akhirnya dia dapatkan itu, bahkan lebih. Saya tuh bersyukur dengar cerita itu. Kadang-kadang, mungkin kita bilang dulu kita begitu. Apakah kita masih ada di jalan ini? Dulu aku gitu, sekarang udah gak bisa. Elia dengan segala prestasinya, Tuhan cuman bilang, kembali ke jalanmu. Hari ini dia lagi ngomong sama GPI Kemah Pujian, kembali ke trackmu yang benar. Mari kita lihat satu contoh di Alkitab, 1 Samuel. Daud melanjutkan perjalanannya. Daud gak cuman bangga dengan mengalahkan singa beruang. Daud gak tinggal di padang pengembalaan terus. Daud mengalahkan manusia buas, bukan binatang buas lagi. Apa cerita kita di hari yang lalu? Apa cerita kita saat ini? Daud gak gede-gedein cuman mengalahkan singa dan beruang. Tapi satu hari di tempat pembentukannya yang kecil itu, dia berdiri di depan raja. Dan dia mendemonstrasikan kehidupannya yang terasing di gua itu, di tempat pengembalaan itu, di depan raja. Saya mau kuatkan kita. Dimanapun engkau dilatih Tuhan. Kalau engkau di jalannya, Elia dibilangin, kau harus mengurapi Yehu, Nimsi, cucu Nimsi. Tuhan tuh punya anak tangga berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Kalau engkau sedang berduka cita, kau harus ingat, gak selamanya kok aku berduka. Kalau engkau sedang bersenang-senang, ingat, gak selamanya juga senang-senang. Waspada. Kau lagi senang-senang, ingat masa duka. Biar Anda tuh ada remnya. Di musim liburan, tuh kadang-kadang harus ingat musim kerjaan numpuk itu loh. Jadi Anda tuh bisa menikmati semuanya. Waktu kerjaan numpuk, ingat ada liburan. Enggak kak, aku udah 3 tahun gak liburan. Gak apa-apa, ntar tahun ke-4 kayaknya. Aku udah 4 tahun kak gak liburan, tahun ke-5. Anda harus bisa menguatkan dirimu. Anda harus bisa puas dengan Tuhan. Yang susah ketika kau sadar kau harus puas dengan Tuhan, tapi rentetan tagihan itu udah banyak. Kita belajar dari Daud ya. Daud melanjutkan perjalanannya. Kalau dulu engkau mengalahkan singa beruang, apakah hari ini engkau masih di padang pengembalaan ngalahinnya kelinci, malah lebih kecil? Katakan sama-sama, kita harus melanjutkan. Sama-sama katakan, kita harus melanjutkan. Sampai kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup kita. 1 Samuel 17 ayat 23. Mari Bang Adit baca. Saya akan minta lompat-lompat karena waktunya. 1 Samuel 17 ayat 23, 31 sampai 33. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kapan pintu gerbang promosi Daud dibuka? Lewat orang tuanya namanya Isai. Waktu Isai kasih perintah sama Daud, Daud kirim makanan kepada kakak-kakakmu di medan perang, pintu gerbang promosinya dibuka. Engkau harus tahu, orang-orang yang punya otoritas kepada hidupmu, kadang-kadang memberikan satu amanat, satu tugas yang gak nyaman, gak enak, gak adil. Tapi ingat, kadang-kadang itu pintu gerbang promosi yang dari Tuhan. Promosi dari Tuhan buat Yusuf dibuka oleh Tante Potifar. Difitnah, itu pintu gerbang. Supaya dia harus turun sampai ke penjara. Karena di penjara ada lift yang langsung ke istana. Apa yang kau kenal tentang Tuhanmu hari ini? Waktu kurang, apa yang kau tahu tentang Tuhan? Waktu Isai nyuruh Daud. Daud menjaga hatinya. Dia titip 2 ekor kambing domba. Dia jalan gak dengan persungutan, gak ada kepahitan, gak ada komplain, gak fair, gak adil. Dia tahu memikul dengan sukacita. Di tempat ini kita harus delete kata gak adil. Adillah segala jalan Tuhan. Amin. Orang yang puas tuh ya, dia akan bisa melihat dengan cara yang berbeda. Dia ketemu Goliat. Bayangin gak Anda kalau dia lagi pahit, kesel sama Isai. Dia juga gak nafsu dengerin Goliat, ya gak? Aku udah punya masalah di hidupku, dapat lagi masalah Goliat. Dengerin teman-teman. Kalau engkau lagi punya masalah di keluarga, jangan fokus sama masalah. Habis kekuatanmu. Kau harus punya waktu yang rest sama Tuhan. Sampai kau akan selalu gini, perasaan kamu tuh positif terus sama Tuhan. Waktu Daud lewat, dia dengar Goliat. Tiba-tiba rekaman yang baik itu bergejolak di hatinya. Kurang lebih sama aja, dia kayaknya sama beruang sama singa. Saya belajar begini Bapak Ibu. Masalah keuangan tuh akan sama kok. Modelnya begitu-begitu. Tahun ini menang, biasanya 5 tahun lagi dia balik kayak pemilihan presiden. Beneran. Masalah kesehatan dia bisa balik. Artinya gini loh, kita harus waspada. Kita harus pasang kuda-kuda yang kencang. Ada orang begitu dia lepas dari belenggu hutang, dia pikir udah merdeka. Enggak, ada lagi. Karena pakemnya gak boleh dikendorin. Hubungan, gitu juga. Kita bereaksi begitu sama orang. Kayaknya udah selesai. Lihat deh, beberapa tahun akan balik. Ini akan siklusnya begitu. Cuman beda bentuk. Daud dari bentuk singa beruang, bentuknya Goliat. Tapi cara melihat Daud, pakemnya udah kenceng. Dia ngelihat Goliat, dia sama aja. Saya bilang ke beberapa teman-teman yang sedang di pekerjaan, mengalami kesusahan. Saya bilang sama aja. Tiba-tiba dipindahin ke bidang yang dia gak suka. Tiba-tiba dapat atasan yang semena-mena. Saya bilang sama. Modelnya sikap hati. Modalnya cuma itu kok, sikap hati. Dia lihat, Tuhan pengen lihat kita. Kalau dulu dia tuh tolong kita, gak mungkin sekarang dia gak tolong. Gak mungkin. Tapi kau mau tekun gak di situ? Saya tuntaskan ya saudara. Ayat 34 sampai 37. Daud melanjutkan perjalanannya. Mari baca sama-sama ayat 34 sampai 37. 2 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau berubah yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang,
telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang paling sulit itu saudara, bukan membimbing orang bodoh. Yang paling sulit itu membimbing orang yang bebal. Yang ngerasa dia tahu jalannya. Daud mudah diarahin. Dia nggak ngerasa hebat. Isai yang dalam tanda kutip secara manusiawi nggak adil dipakai Tuhan. Dan Daud nggak pernah simpen prasangka buruk tentang Isai bapaknya. Dia jalani. Saudara, kadang-kadang di pelayanan banyak orang dibimbing. Kadang-kadang maaf ya ngomongnya nggak enak nyusahin. Ya nggak apa-apa kalau nggak enak nyusahin, besoknya jadi bagus. Kalau makin hancur, bukannya lebih nyusahin. Kenapa orang bisa bilang nggak enak nyusahin? Ada kesombongan masuk. Ada kesombongan masuk. Satu hari ada yang bilang nggak enak nyusahin. Suami saya bilang, kau lahir juga udah nyusahin orang tuamu. Bahkan sampai kau nggak bernafas, kau nyusahin orang yang masih hidup. Betul nggak sih? Kan gak mungkin kita sendiri ke kuburan kan. Jadi buang kata itu, gak enak nyusahin. Sebenarnya bukan gak enak nyusahin, gak enak diteropong. Betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Apalagi kalau gak gereja ngomongnya sama Kak Foni, panjang ceritanya. Banyak ditanyanya. Nanti ada 3 poin, ada 4. Sikap hati yang kayak apa nih yang harus kita buang. Gak boleh ada supaya engkau dan saya melanjutkan perjalanan kita. Haleluya. Amin. Bilang kanan kiri, bilang jangan gak enak nyusahin gitu. Gak enak nyusahin. Itu gak boleh gak enak nyusahin. Gak enak nyusahin. Paling kalau Anda bilang nyusahin soal duit, paling kan kutanya detail nanti. Gajimu berapa gitu kan. Wah ini lebih nyusahin, mendingan gak usah deh. Kalau engkau makin terbuka, gak ada benteng. Itu lebih enak. Betul gak sih? Haleluya. Apa yang sedang kita kejar hari ini? Ada di jalan mana kita? Tidak ada manusia, saudara, yang tidak punya kekurangannya dalam mengikut Tuhan. Tapi masalah hati yang terbuka bukan sekedar bercerita, tapi engkau menangkap perkataan Tuhan lewat firman dan engkau renungkan itu. Daud gak bilang gini, aku menantikan pertolongan Tuhan di padang penggembalaan. Enggak. Pertolongan Tuhan, kadang saya suka geli gitu dengan banyak orang yang ngomong kami sedang menantikan Tuhan. Enggak apa-apa, memang firman Tuhan bilang. Makanya kalau saudara mau ngomong menantikan Tuhan, dengar ayatnya firman Tuhan. Pernah disampaikan Pak Robert. Kurang nantikan Tuhan. Nah itu harus disimpan. Jadi utuh. Kadang kita menantikan Tuhan. Bayaran Tuhan. Nggak ada loh duit dari sorga turun. Tuhan. Oh haleluya. Bahasa roh 3 jam. Anda tahu menantikan Tuhan. Batinmu tuh ke Tuhan. Kau harus dengar. Kau gali firman. Ada orang disuruh cari kerjaan. Enggak, aku lagi nantikan Tuhan. Anda ingat cerita orang yang kebanjiran? Diketok-ketok sama tetangga. Pak, udah banjir, airnya tinggi. Ayo keluar. Enggak, aku lagi menantikan pertolongan Tuhan. Diketok lagi, Pak ayo Pak. Ngungsi kita. Enggak. Perahu SARS datang, udah makin tinggi. Ayo Pak, kita ngungsi. Enggak, aku lagi menantikan pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya helikopter dari atas. Karena udah ketinggian, dia udah sampai di atap rumah. Pak, ayo kita pindah Pak. Di sini ada tempat pengungsian. Enggak, aku lagi menantikan pertolongan Tuhan. Kalau saya jadi polisi, tembak aja langsung. Anda tahu nggak? Kita tuh sering gitu loh.
Makanya gini, makin kenal Tuhan, engkau tuh akan bisa berdegup, nih Tuhan nih. Nih Tuhan nih, nih Tuhan nih. Orang fasik aja memperlakukan kau gak benar, engkau akan bilang Tuhan nih, nih Tuhan nih. Kau ditipu, nih Tuhan nih. Bentar lagi pasti dia kembalinya lebih. Makanya dibilang firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan haleluya. Catat ya, 4 sikap hati. Saya mau bilang ini, jangan sampai kita kayak ngikutin Tuhan. Kita gak ninggalin Tuhan. Tapi hati kita udah terisi sama yang lain penuh. Gak ninggalin Tuhan sih. Tapi gak bergelora lagi. Yang pertama. Nanti di Kersel harusnya dibahas saudara. Kersel jangan ngomongin yang aneh-aneh. Bahas firman tiap minggu. Biar Juanda udah nyatet kulihat itu. Dengan iman. Yang pertama, sikap hati yang meremehkan. Sikap hati yang meremehkan. Ini kan masalah prioritas saudara. Anda kalau dapat masalah, saya nggak ngomong dapat berkat, dapat masalah. Yang Anda ingat apa sih? Kekurangan? Atau Anda ingat? Ini salah satu anak tangga kok yang akan mempromosi aku. Mengikuti nasihat yang belum kelihatan manfaatnya langsung buat diri kita. Yang kedua, sikap hati yang menganggap biasa dengan tuntunan roh. Nggak punya gairah dengerin firman berulang-ulang. Nggak punya gairah dengerin rekaman ada pesan Tuhan. Nggak punya gairah cari buku rohani untuk dibaca. Saya bilang begini saudara, di gereja kadang orang melebih-lebihkan tuntunan roh. Sampai orang nggak mau meres kepalanya. Meres otaknya untuk mikir. Jahat banget ibu ini. Kalau engkau di dunia kerja, engkau nggak cuma ngerong, engkau harus belajar. Katakan amin. Karyawan-karyawan, engkau harus kreatif. Saya bilang waktu itu sama suami saya, kadang-kadang kita harus bilang kali di mimbar. Diperes isi kepalanya. Jangan sampai ntar pulang ke sorga masih utuh. Kata Tuhan, kok gak dipakai ini, masih Pentium 1. Anda kalau ketemu orang-orang pinter, Anda punya pesan Tuhan juga gak dianggap. Kalau Anda gak bisa berdiri di depan mereka. Gereja tuh harus ngerti apa yang dia miliki. Yang ketiga, tadi sikap hati yang biasa ya nomor 2, anggap biasa dengan tuntunan roh. Padahal apa yang kau mengerti akan mengubah cara pandangmu. Cara bersikap, cara ngambil keputusan itu beda. Yang ketiga, sikap yang pasif dan kemalasan rohani. Nggak mau bertekun, nggak mau bangun mesbah, nggak mau doa. Nggak mau cari suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Saya bilang gini, nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya dari Tuhan. Katakan amin. Nggak ada masalah yang terlalu pelik. Tapi ini udah susah, iya karena kau bukan Tuhan. Kalau ada orang bilang, nggak bisa, ini udah nggak bisa diperbaiki. Ya, kalau kita yang perbaiki nggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan pasti bisa. Maunya instan, gak mau belajar. Pak Gembala seneng naik sepeda belakangan ini, terus. Kalau pulang sore saya udah tahu, matanya ngeliat taman, saya bilang, pasti lu pengen jalan sore. Iya, sore, malam jalan, sore, malam jalan. Dia bilang, aku punya target sekian timbanganku. Aku bilang, aku bisa titip gak targetku sama kamu? Yang terakhir. Keinginan keakuan yang gak ditanggulangi. Keinginan keangkuhan hidup yang gak ditanggulangi. Banyak orang susah karena keinginan bukan kebutuhan. Ada orang harus branded.
Padahal gajinya BPJS. Apa? Biaya pas-pasan jiwa sosialita. BPJS. Tapi seleranya tinggi. Biaya pas-pasan jiwa sosialita. Senangnya ngopi. Habis itu Anda akan gigit jari. Mimpi yang keluar jalur, saudara. Kak, gimana dong Kak kalau aku punya mimpi? Saya belajar berkata begini. Nanti kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Keinginan dan mimpi kita tuh gak boleh menguasai kita. Lebih dari kebenaran. Belajar cocokin sama Tuhan. Belajar nyerahin satu persatu nih keinginan sama Tuhan. Bukan untuk dimatikan. Seringkali Tuhan tuh pakai cara yang berbeda. Di ujungnya mimpimu sampai. Jangan capai dengan kekuatanmu. Engkau akan keluar jalur kayak Elia. Keluar jalur. Saya akan baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Haleluya. Anda masih mau melanjutkan? Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Ayo melanjutkan di tracknya. Karena kita sedang memperagakan hidup kerajaan Allah di depan anak-anak kita. Lebih daripada nasihat, hidup kita yang bicara sama mereka. Perhatikan ya, saya baca yang edisi firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan suatu apapun. Melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jawabannya bisa gak seperti yang kau mau. Doa bukan maksa. Doa menyesuaikan dengan Tuhan. Dan dia berkata begini. Bila saudara melakukan hal ini. Udah doa, udah bersyukur, udah dapat jawaban. Saudara akan mengalami damai Allah. Yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Doanya gak seperti yang kau mau. Tapi engkau punya ketenangan. Engkau bisa bersyukur. Damai sejahtera adalah dampak dari latihan menanggulangi keinginan hati melalui membangun hubungan dengan Tuhan dalam kedekatan. Saat kita mencondongkan diri kita kepada Tuhan, damainya Allah akan kita rasa. Katakan amin. Hari ini Tuhan memanggil kita. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Periksa mapnya, apakah kita sedang di posisi yang benar, mengarah kepada tujuan yang benar, ataukah kita sedang berlenye-lenye kayak Elia. Tutup Alkitabmu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.